Para obrol MSTP yang saya banggakan, kembali bersama saya Arif Wicaksana dengan tema kali ini kemerdekaan Indonesia penuh perjuangan dan penuh perlawanan. Kita harus terus melaju dan terus untuk maju. Baru-baru ini juga kita melakukan peringatan HUT RI ke-78 itu dengan adanya upacara bendera dan juga ada yang melakukan rasa syukur, doa, setiap keyakinan agama-agama dan juga ada yang melakukan perlombaan. Nah, ini yang menarik kan. Di Indonesia ini adanya perlombaan-perlombaan seperti perlombaan balap karung, perlombaan tarik tambang. Dan ini adalah merayakan kemerdekaan Republik Indonesia untuk seluruh masyarakat Indonesia. Jadi tidak semerta-merta dimiliki oleh satu suku, tidak dimiliki oleh satu keyakinan agama, tetapi ini adalah untuk seluruh masyarakat Indonesia. Memang menarik jika kita membaca sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan. Ibaratkan kita menarik busur itu sangat kuat dan lepas itu semakin jauh. Jadi kalau mengkaji sejarah Indonesia itu tidak hanya dalam ucapan, tidak hanya dalam bacaan buku, tapi untuk melibatkan emosional para veteran-veteran yang pernah merasakan perjuangan merebut kemerdekaan Republik Indonesia. Itu juga penting para pemirsa. Pada awal kemerdekaan juga, bangsa Indonesia tidak sepenuhnya merdeka. Rakyat kita masih melakukan perlawanan-perlawanan terhadap para kolonial-kolonial penjajah seperti Belanda. Mungkin sudah nyaman 350 tahun pemirsa Belanda ada di Indonesia. Nah, saya ingin menceritakan gambaran umum yang dimana ditulis dalam buku sejarah Indonesia modern, yaitu 1200 sampai 2004 yang ditulis pada tahun 2011. Yang pertama yaitu sistem perhubungan yang buruk. Nah, sistem perhubungan yang buruk ini tidak langsung seluruh masyarakat itu mengetahui bahwasannya Indonesia telah memproklamirkan merdeka, para pemirsa. Karena hanya di pulau-pulau tertentu informasi-informasi ini diketahui oleh masyarakat-masyarakat. Karena hanya dari Jawa yang mengetahui atau yang memiliki alat-alat untuk mendengar informasi, ya seperti radio. Jadi terbatas sehingga tidak semuanya langsung mengetahui bahwasannya Indonesia itu memang sudah merdeka. Dan yang selanjutnya itu perbedaan kesukuan. Perbedaan kesukuan ini di Indonesia tidak hanya satu suku, tapi banyak suku yang harus digabungkan sehingga mengakui bahwasannya semua ada dalam sistem Indonesia. Karena pasti ada dong ego satu sama lain dalam kesukuan, ya. Wah, saya pengen ini, saya pengen itu, saya pengen ini, kayak gitu. Tetapi alhamdulillahnya ini sudah dilalui dan sudah dilampaui. Tapi itu adalah salah satu cerita gambaran umum, yaitu perbedaan kesukuan. Lemahnya kepemimpinan pusat. Jadi untuk kemerdekaan Indonesia tidaklah instan, penuh perlawanan, para pemirsa. Nah, di Indonesia ini yaitu memiliki pusat pemerintahan yang pada saat itu ada di Jakarta. Dan itu tidak langsung tersistematis ke tingkat-tingkat wilayah, ke tingkat daerah, sampai ke tingkat desa. Jadi sangatlah buruk sistematis pada saat itu dan lemah untuk semuanya bisa berjalan dengan sistem, yaitu tentang Republik Indonesia. Ada insiden yang sangat mengagetkan dan sangat menurut saya tidak mengenakan, dan itu menjadi sebuah hal yang harusnya kita ketahui. Sejarah memang subjektif kadang, tergantung si penulis. Tetapi dicatat, ditulis
yaitu Indonesia pernah adanya Perdana Menteri, yaitu Amir Syarifuddin pada tahun 1948. Dan ini adanya gejolak-gejolak dari masyarakat karena adanya kelompok-kelompok. Contoh, di Madiun 1948 adanya gerakan Partai Komunis Indonesia (PKI). Dan salah satu dan satu-satunya Perdana Menteri di Indonesia, Amir Syarifuddin, dianggap mendomplengi atau membackup gejolak yang dilakukan oleh PKI pada tahun 1948 di Madiun. Ada juga aksi-aksi dari para militer-militer. Karena kan ada didikan Belanda, ada didikan Jepang, dan juga banyak-banyak lagi masyarakat membentuk militer-militer yang dianggap ilegal oleh pemerintah pusat Republik Indonesia. Belum diakui, dan mereka masih saja itu tergabung dengan kelompok-kelompok militer tersebut. Dan ini juga menjadi gejolak di masyarakat. Contoh, ada daerah yang dimana daerah tersebut masih merasa kesal, kecewa dengan kolonial-kolonial atau penjajah-penjajah, dan itu akhirnya menjadi gejolak masyarakat dan tidak diketahui oleh pusat pemerintah Republik Indonesia, para pemirsa. Contohnya di Tegal, Brebes, Pemalang, dan ini menjadi sebuah insiden buruk bagi awal kemerdekaan Republik Indonesia. Selanjutnya yaitu perpecahan internal kedatangan kembali Belanda. Wah, ini pasti ada di sejarah-sejarah Indonesia, yaitu adanya agresi militer dua Belanda pada tahun 1947, 1948. Indonesia kembali kedatangan Belanda. Belanda belum bisa move on, kawan-kawan. Jadi masih mau kembali lagi ke Indonesia. Padahal kita udah merdeka. Mereka ingin menaklukkan lagi. Mereka ingin menguasai lagi. Karena sudah nyaman. Lucunya lagi, memang Belanda ini merekrut masyarakat-masyarakat ya untuk memberikan kekuasaan dan juga memberikan kekayaan kepada pribumi untuk bisa menguasai satu daerah. Nah, akhirnya tidak satu komando Republik Indonesia ini untuk dianggap merdeka. Karena mereka merasa nyaman, sudah mendapatkan kekuasaan, mendapatkan kekayaan dari pihak Belanda. Ini sangat disayangkan, sehingga masyarakat pun terpecah belah. Apalagi elit pemerintah pusat itu ditangkap oleh Belanda, yaitu Soekarno dan Hatta. Jadi adanya kekosongan dalam pemerintah. Tetapi kita ketahui ada masyarakat dan juga para militer yang sudah bergabung di Republik Indonesia ini juga mempertahankan. Kalau tidak mempertahankan, kita mungkin masih dijajah sampai sekarang oleh Belanda. Kalau kita tidak mau mempertahankan, Indonesia menjadi apa? Menjadi dijajah terus oleh Belanda. Nah, akhirnya kita dikenal dengan yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI harga mati. Pemirsa Obrol MS TV yang saya banggakan, inilah catatan gambaran sejarah kemerdekaan Republik Indonesia. Pada saat itu ketika masyarakat tidak mendukung dan juga para founding father kita melemah, mungkin tidak ada Indonesia. Kalaupun ada, hanya menjadi boneka bagi negara-negara lain. Banyak rintangan, banyak pengorbanan. Semoga kita bisa terus meneruskan perjuangan para pendiri bangsa, agar ke depan bangsa Indonesia terus selalu maju dan menjadi negara yang diperhitungkan dunia. Itu sudah dibuktikan oleh sekarang, yang dimana Indonesia sudah tidak dianggap sebelah mata. Dan juga salah satu presiden dunia juga sudah mengatakan Indonesia adalah negara maju.
Masih bersama saya Arif Wicaksana. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka. Merdeka. Saksikan terus Obrol MSTV. Wassalamualaikum.